Mendengar dari perkataan yang Umi Laila ini teman-teman ya, saya teringat sebuah perkataan dari seorang Habib yang hampir-hampir mirip pokoknya dengan pernyataan dari Ning Umi Laila ini. Orang yang potong kuku di hari Rebo punya penyakit nggak bakal sembuh. Jika kita berpikir jernih dan mau benar-benar mencari kebenaran, pasti kita akan mengetahui apa dampaknya jika kita berani membuat syariat-syariat baru dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ma ba'd, ihbati fillahi azanallahu wa iyyakum. Teman-teman anak pasar hijrah yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini teman-temannya kita akan mereaction sebuah video pernyataan dari seorang ustazah. Mungkin teman-teman semua ya sudah sedikitnya mengenal siapa sosok ustazah ini. Beliau ini selain masih muda, cantik, juga lumayan cerdas teman-teman ya. Ustazah ini tidak lain bernama Ning Umi Laila. Mungkin para jomblo-jombloan banyak yang ngefans ya dengan sosok ustazah ini. Namun di sini teman-temannya saya akan coba menanggapi sebuah pernyataan dari ceramahnya Ning Umi Laila ini yang mengada-ngada di dalam agama Islam. Yang mana di dalam ceramahnya ini menyangkut tentang hubungan suami istri, yang katanya Ning Umi Laila ini mengatakan di dalam hubungan suami istri itu ada waktu-waktu yang dilarang untuk berhubungan. Masya Allah teman-temannya. Ini bagaimana kalau sudah kebelet ingin melakukan hal tersebut? Jadi harus menunggu dulu tentunya. Ning Umi Laila ini teman-temannya mengatakan larangan tersebut jatuh pada hari Minggu dan pada hari Senin. Yaitu di saat hari Minggu dan hari Senin tersebut itu dilarang untuk berhubungan suami istri. Oke teman-temannya, untuk menyingkat waktu coba kita langsung simak saja ceramah pendek yang diungkapkan oleh Ning Umi Laila ini. Tidak boleh berhubungan di malam Minggu. Tidak boleh berhubungan. Malam Minggu lah nopo kok boten angsal malam Minggu pangapunten nek berhubungan kikuk-kikuknya ketika malam Minggu mangke anak hasil dari hubungan itu tadi akhirnya mutilan. Wah teman-teman ya, kata Ning Umi Laila ini kalau kita berhubungan pada malam Minggu maka anaknya tersebut akan mutilan. Yang dimaksud mutilan di sini adalah katanya tukang maling lah, istilahnya seperti itu. Mutilan itu nyolongan. Nyolongan itu ya pokoknya ngutil lah. Penggawean ngutil lah. Pokoknya senengane njukuki barane wong liya. Makane ibu-ibu angan-angan kalau anaknya senengane ngutilan, nek anaknya senengane nyolongan, angan-angan mosok aku iki gawene pas malam Minggu ya. Jadi, iya. Mantan-mantan, pangapunten, ada hari lagi yang tidak boleh. Kapan lagi? Malam Senin. Nah, di sini ada larangan lagi teman-temannya, katanya jangan berhubungan suami istri di malam Senin. Wah, jadi kita harus menunggu teman-temannya. Malam Minggu, malam Senin itu harus libur, katanya berhubungan suami istri. Terus bagaimana teman-temannya kalau itu terjadi pada pengantin baru? Tidak mungkin dong mereka menunggu sampai hari Rabu. Pasti sangat kebelet tentunya. Ya, kemon. Mosok gak oleh kabeh. Oleh. Khusus untuk 3 hari itu saja. Kapan itu? Malam Sabtu, malam Minggu, malam kesuwen. Lah, melas bapak kek. Ya, bapak kek melas. Ngamuk. Lah memang bapak-bapak di sini ngamukan. Kan boten nggih. Boten. Tapi kelihatan loh wajah-wajah bapak-bapak ini wajah-wajah kalahan wonge. Wah bahaya teman-temannya jika kita kepengen melakukan hubungan suami istri harus menunggu dulu sampai waktu-waktu yang tidak terlarang tersebut. Mendengar dari perkataan yang Umi Laila ini teman-teman ya, saya teringat sebuah perkataan
dari seorang Habib yang hampir-hampir mirip pokoknya dengan pernyataan dari Ning Umi Laila ini. Namun ada sedikit perbedaannya, yang membedakan itu cuman temanya teman-teman ya. Ada seorang Habib yang berkata katanya hampir-hampir sama lah dengan apa yang diungkapkan oleh Ning Umi Laila ini, yaitu ada larangan-larangan tertentu di dalam agama Islam tanpa ada dalil yang jelas dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Coba kita simak dulu pernyataan Habib ini yang hampir sama dengan pernyataan dari Ning Umi Laila ini. Gunting kuku yang disunahkan itu Senin, Kamis, Jumat. Selebihnya jangan. Orang yang potong kuku di hari Selasa akan dimiskinkan oleh Allah. Orang yang potong kuku di hari Rebo punya penyakit nggak bakal sembuh. Orang yang potong kuku di hari Sabtu jodohnya dijauhkan oleh Allah. Orang yang potong kuku di hari Minggu tidak akan pernah mendapatkan rahmat dari Allah. Lu potong kuku kapan lu? PA. Potong kuku Senin, Kamis. Motongnya di mana? Teras rumah. Keluar dari rumah. Kenapa? Orang yang potong kuku di dalam rumah rezekinya bakal diseretin sama Allah. Nah, bagaimana teman-teman? Hampir mirip kan dengan pernyataan dari Ning Umi Laila tadi, cuman bedanya Ning Umi Laila melarang kita berhubungan suami istri, terus Habib ini melarang kita untuk gunting kuku yang hari-hari tersebut sudah ditentukan oleh Ning Umi Laila dan Habib tersebut. Beginilah teman-temannya fitnah di akhir zaman ini, orang-orang banyak sekali yang berani membuat syariat-syariat baru dalam agama Islam. Tidak itu di kalangan ustazah, ustadz, para habaib, mereka berani sekali mengarang-arang tentang syariat di dalam agama Islam ini. Padahal larangan ini sangat-sangatlah berbahaya teman-temannya. Jika kita berpikir jernih dan mau benar-benar mencari kebenaran, pasti kita akan mengetahui apa dampaknya jika kita berani membuat syariat-syariat baru dalam agama Islam. Contohnya seperti yang sering kita baca di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Maidah ayat 3, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi di dalam ayat ini teman-temannya sudah jelas kesempurnaan Islam, bahwa agama Islam ini sudah sangatlah sempurna dan tidak perlu ditambah ataupun dikurangi. Dan ini teman-temannya bahayanya jika kita berbuat semaunya dalam agama Islam, yaitu membuat syariat-syariat baru dalam agama Islam. Kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Maududi Abdullah bagaimana Rasulullah SAW diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika membuat syariat baru di dalam agama Islam ini. Coba kita langsung simak videonya. Yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan, wa ma alaina illal balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas. Penyampaian yang nyata dan jelas. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya, dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita? Nah, begitulah teman-temannya penjelasan dari Ustadz Maududi Abdullah tentang pembahasan bagaimana Rasulullah SAW diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Rasulullah SAW membuat syariat baru dalam agama Islam. Rasul SAW saja dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat syariat baru. Siapa kita kok bisa-bisanya, berani-beraninya membuat syariat baru dalam agama Islam ini? Apalagi penyampaian tentang yang diungkapkan oleh Ning Umi Laila dan Habib tadi yang membuat syariat baru tanpa ada dalil yang jelas. Ini sudah jelas teman-temannya bahwa ini sebuah karangan dalam agama Islam. Dan apakah mereka tidak takut dengan ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita membuat
syariat baru, maka ancamannya neraka. Seperti dalam Al-Quran tadi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Maududi Allah, yaitu Rasulullah SAW diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika membuat syariat baru dalam agama Islam ini. Jadi untuk para ustazah ataupun kiai-kiai yang menyeru pada umat, berhentilah untuk mengarang-arang baru atau membuat syariat-syariat baru dalam agama Islam ini. Takutlah kepada Allah dan takutlah akan azab Allah yang sangat pedih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.